Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya ya pada review PJJ pertemuan ke-12 mapel MTK kelas 8 ya. Sebelum itu mari kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ke-12 kita akan belajar secara khusus tentang fungsi ya. Jadi dua minggu kemarin kita sudah belajar tentang relasi. Kemudian kita mengenal juga cara-cara penyajian relasi. Kita juga mengingat kembali tentang domain, kodomain dan juga ring ya. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi ya, lebih luas lagi, yaitu tentang fungsi ya. Apa itu fungsi ya? Bagaimana penyajiannya dan contoh-contohnya seperti apa akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Fungsi ya. Sebelum itu kita coba ingat kembali tentang relasi ya. Relasi adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota dua himpunan. Akan tetapi seperti diuraikan di atas, relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak selalu berupa fungsi. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa relasi itu lebih luas daripada fungsi. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi yang mempunyai karakteristik atau sifat khusus ya. Relasi tidak memaksakan semua anggota domainnya dipasangkan ya. Relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya harus tunggal. Itu tidak. Relasi merupakan konsep yang lebih longgar ya, lebih luas ya daripada fungsi. Karena itu fungsi adalah sebuah relasi, yaitu tapi relasi khusus. Nah, artinya apa? Setiap fungsi pasti relasi, tetapi setiap relasi belum tentu fungsi ya. Jadi lebih luas mana? Lebih luas relasi. Apa itu fungsi? Definisi secara matematis adalah relasi khusus yang memasangkan satu anggota himpunan A ya dengan tepat satu ke anggota himpunan B ya. Jadi semua anggota A itu harus mempunyai pasangan di anggota B. Ingat ya, domainnya ini harus berpasangan kan, himpunan A ke himpunan B, berarti domainnya A, kodomainnya adalah B ya, begitu. Jadi memasangkan satu anggota atau setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi yang A itu nggak ada yang kosong, dia harus punya pasangan di B. Notasi fungsi atau penulisan fungsi ya secara matematis dibacanya seperti ini. F ini bacanya adalah fungsi ya, memetakan ya himpunan X ke himpunan Y, atau bisa juga dituliskan Y sama dengan Fx. Jadi Y adalah fungsi daripada X. Oke. Jadi F.2x panah Y baca adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y, atau secara singkat ditulis Y sama dengan Fx. Ya, ini contohnya ya. Ini dasar sekali ya anak-anak ya. Jadi ilustrasi tentang fungsi. Ini adalah A domain, B kodomain ya. Jadi ini ada himpunan A, isinya 3 titik ya. Kemudian ini ada B, ini ada 2 anggota ya. Nah ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B ya. Jadi semua anggota A harus punya pasangan di B. Boleh double ya. Jadi B nya ini boleh dipilih 2 kali ya. Nah kemudian contoh yang berikutnya ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini tidak tunggal ya. Jadi pasangan himpunan A ini tidak boleh nyabang. Jadi dia hanya boleh 1 kali ya. Ini 1 kali. Kalau 2 kali berarti syarat fungsi dia gagal ya. Nah ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ini kosong, dia tidak punya pasangan di B, berarti ini bukan fungsi ya. Jadi syaratnya fungsi apa? Semua anggota A mempunyai pasangan di B ya. Yang B mah bebas. Yang penting A nya ini adalah semua punya pasangan dan tidak ada yang kosong dan tidak ada yang double ya. Jadi tidak ada yang kosong, tidak ada yang double, maka dia fungsi ya. Itu jika dinyatakan di dalam diagram panah. Contoh ya. Pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ya, setiap orang membuat pola potongan kertas yang disusun seling merah putih dan seterusnya. Orang menuliskannya dengan merah putih ya. Pola yang terjadi ini juga sebenarnya merupakan fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan potongan kertas ya. Warna merah dan warna putih secara formal biasanya ini nantinya ditulis sebagai 1 merah, 2 putih, 3 merah, 4 putih, 5 merah ya. Jadi pasangan berurutannya seperti itu. Ini kan berarti ini ya,
merah itu ganjil, 2 itu putih berarti genap ya, atau secara urut dinyatakan di dalam bilangan asli yang dimulai dari 1 ya. Gitu. Contoh fungsi berikutnya. Pada waktu belajar tentang barisan bilangan, kita juga belajar tentang fungsi dengan domain himpunan semua bilangan asli. Barisan bilangan kuadrat bisa ditulis dalam himpunan pasangan berikut sebagai berikut ya. Nah, ini hubungan atau relasi dari bilangan asli ke bilangan kuadrat. Contoh ini adalah 1,1. 1 dikuadratkan adalah 1 ya. Kemudian 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16 ya. 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Kemudian 1, 4, 9, 16 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, itu adalah contoh fungsi. Jadi semuanya punya pasangan di B gitu ya. Dan tidak ada yang kosong. Ini kan semuanya bilangan asli. Contoh 3,7 ya. Ketika belajar tentang hubungan antara harga barang dan banyaknya barang yang dijual, terutama kalau dinyatakan dalam persamaan linear Y sama dengan MX plus N, sebenarnya juga kita belajar tentang fungsi ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini pengaplikasian fungsi pada sebuah pengiriman sandi. Jadi ini adalah awal ya. Ini himpunan apa namanya? Himpunan. Nah, ini berarti dibalik. Yang bawah ini adalah domain atau daerah asal, kemudian yang atas kapital ini adalah kodomain ya. Contoh di sini adalah G, maka G ya, G kecil mana G kecil. Nah, G kecil ini ya. G kecil ini pasangannya adalah O ya. Jadi kalau ada G pasti G kecil dia jatuhnya ke O. Nah, ini semuanya kan ABCD, cuman ini tidak urut ya. Nah, ini berarti domainnya adalah yang kecil, kodomainnya adalah sekaligus sebagai ring, itu adalah abjad yang kapital gitu ya. Sehingga kemarin ini adalah jawabannya adalah apa? Ini ya, orang tuaku ya. Ini gini O, kemudian K kecil mana? Ini ya R ya, R, kemudian Q adalah A ya, ora. Kemudian selanjutnya Q, nah, Q tadi sudah, kemudian F ya, F itu N. Nah, ini ya. Nah, nanti dipetakan satu-satu sehingga jawabannya adalah orang tuaku ya, apa? Nanti kita bahas ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena waktunya kita persingkat. Kita jawab saja yang nomor 3 dulu ya. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan Q adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika dari P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan P, anggota himpunan P yang mempunyai pasangan di Q. Himpunan P yang mempunyai pasangan di Q ya, setengah dari ya. Berarti 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 6 setengah dari 12. Berarti semua anggota P yang mempunyai pasangan di Q itu adalah 1, 2, 4, 6 atau semuanya ya. Jadi ini adalah domain. Ini domain. Domain Q adalah kodomain ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah himpunan anggota himpunan P yang mempunyai pasangan di Q, maka jawabannya adalah semuanya punya ya. 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian yang keempat, himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsinya ini? 1, 2, 3, 4, 5 dan 2, 3, 4, 5. Relasi yang didefinisikan faktor dari, berarti A faktor dari B, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3. Berarti 1 ini dia mempunyai cabang di mana? Di 2 ya, karena 1 faktor dari 2 juga faktor dari 3 juga faktor dari 5 juga faktor dari 7. Berarti ini double ya. Padahal domain itu di dalam fungsi tidak boleh double, dia harus tunggal. Berarti dia tidak ya, dia tidak termasuk fungsi. Tidak usah kita teruskan ya. Oke, untuk yang nomor 1 dan 2 kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke ya. Saya akhiri, semoga kalian paham dan sehat selalu. Saya akhiri dengan membaca doa adalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kalian paham. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.